وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maksudi wa ridhal maqlubi amma ba'du. Terima kasih kepada pembawa acara, juga yang saya hormati Bapak Odi Fahrul yang besok hari Sabtu menikahkan anaknya. Mudah-mudahan ada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kelancaran, memberikan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kalau kata Sunda mah rumah tangganya runtut teraut ya sampai tua. Mudah-mudahan ketemu sakinah mawadah warahmah. Untuk itu kita mendoakan orang yang sedang menunaikan ibadah haji yang belum pulang. Tadi yang sudah pulang katanya Abdul Wahid, satu orang sudah pulang ke Rahmatullah di Saudi Arabia. Mudah-mudahan kita doakan bahwa yang orang meninggal di tanah haram ini luar biasa ya. Cuman yang keluarga yang kehilangan, tapi luar biasa. Di sana itu udah kita meninggal di sana di tanah suci yang luar biasa, nggak bisa diminta yang meninggal ya. Itu kudrat iradat ilahi rabbi. Itu kita doakan setelah baca suratul yasin yang ikhlas. Kalau yang kurang fadl dengan mengucapkan membaca kulhu saja ya. Kalau mendoakan ahli-ahli kubur dan orang yang masih hidup, yang masih di Mekah, kita mesti rada bagus ngedinya. Jadi mangga Bapak para undangan dipersilakan mencicipi makanan dan minumnya yang sudah disediakan. Dan ada kopi juga nih. Dan nanti insya Allah kita akan mendengarkan ceramah sambil kopi supaya lebih ekspres ya. Jadi kita jeda sebentar menikmati nikmatnya kopi dan makanan yang sudah kami sediakan. Dan untuk lebih nikmat lagi, makanan sudah kita santap, kopi sudah kita minum, lalu kita juga harus kita nikmati atau pikiran yang Allah berikan kepada kita. Tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana kita memfakiru fiddin, memperdalam masalah agama. Oleh karenanya pada kesempatan malam yang mulia ini, kita mari sama-sama mendengarkan ceramah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Bistri, dan sekaligus doa penutup. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sanda li'ibadihi nikah wa nahahum 'anis sifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail tanakahu tanasalu fa inni mukatsirun bikumul umam wa ala alihi thayyibin wa ashabihi ajma'in wa azwajihi ummahatil mu'minin wa tabi'ina lahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami wa abyanan nizam kalamul malikil alami dzil jalali wal ikram. Fallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtaduna wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Wa qala aidan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba fitrati falyastanna bi sunnati wa min sunnati an-nikah. Wa qala aidan an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Al-hadis. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Pertama saya mengucapkan terima kasih pada Muratibul Awqats garis miring MC yang telah memberikan kesempatan waktu kepada saya di malam yang berkah ini, malam di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, melipat gandakan pahala amal ibadah kita, dan tentunya ini adalah Sayyidul Ayyam. Yang terhormat dan yang saya hormati para alimil ulama, para asatid, para hujjaz, para zu'ama yang telah hadir memenuhi undangan tuan rumah dalam rangka mohon doa dan restunya saudara kita, tetangga kita, kerabat kita, yakni Bapak Haji dan keluarga besar yang besok lusa, besok hari Sabtu besok itu akan menghantarkan putranya ke kediaman calon mantunya yang ada di Mauk, ya Pak Haji. Mohon doanya kepada jamaah sekalian, mudah-mudahan pada waktunya nanti di hari Sabtu perjalanan menuju ke kediaman calon besan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiba di sana sudah ditentukan jadwal waktunya. Pada saat proses yang nikah, semoga diberikan kelancaran pada saat ijab dan dulunya cukup satu kali. Yang terhormat dan yang saya hormati berkhusus beristimewa kepada Bapak Haji
beserta keluarga besar yang pada malam ini mengundang kita bersama tiada lain adalah mohon doa karena kita sesama umat, sesama muslim, sesama saudara harus saling mendoakan, saling mendukung, saling menyayangi, saling mencintai, dan saling menasihati. Ada pepatah mengatakan kun kal yadain wala takun kal udunain. Hidup bermasyarakat harus seperti kedua belah tangan, jangan sampai menjadi kedua belah telinga. Contoh, tangan kanan gatal, padahal tangan kanan tidak minta bantuan sama tangan kiri, maka dengan ikhlas ridho tangan kiri datang membantu tangan kanan menggaruknya. Begitu pula sebaliknya, tangan kiri butuh bantuan. Ketika ada yang dirasa sakit, yang dirasa gatal, maka tangan kanan dengan sendirinya datang menggaruknya dan mengobatinya. Jika kedua-duanya gatal, maka kedua-duanya saling menggaruknya. Itulah sosial yang sangat tinggi sebagai contoh bagi kita hidup bermasyarakat dan bertetangga. Tetapi jangan sampai kita menjadi kedua telinga. Seberapa jauh telinga kiri dengan telinga kanan, seberapa dekat. Tapi apa yang terjadi ketika telinga kanan ke arah barat, pasti telinga kiri ke arah timur. Ketika telinga kiri ke arah utara, pasti telinga kanan ke arah selatan. Sampai mati gak pernah ketemu. Na'udzubillah subhanahu billah. Itu sebagai contoh yang ada dalam diri kita. Jadi kita bermasyarakat jangan sampai menjadi seperti kedua telinga. Rumah berdekatan, seiman, seagama, kemudian ada kaitan kerabat, rumahnya dekat. Ini kalau seperti kedua telinga, ini sungguh keterlaluan. Makanya tetangga itu ada haknya satu, ada yang haknya dua, ada yang haknya tiga. Kalau tetangga yang haknya satu adalah cuman rumahnya doang dekat dengan kita, kerabat bukan, seakidah, seiman, seagama tidak, cuman hanya rumah yang berdekatan dengan kita, itu juga wajib dihormati. Yang kedua, tetangga yang rumahnya dekat dengan kita haknya dua. Satu, rumahnya dekat. Dua, seiman, seagama, namun tidak ada kaitan kerabat. Dan tetangga yang haknya tiga, pertama rumahnya dekat dengan kita, yang kedua dia adalah kerabat kita, pemilik kita, sanak kerabat lah, dan yang ketiga adalah seiman dan seagama, sehaluan, seakidah dengan kita. Maka kesemuanya itu harus kita bina, kita jaga hidup kita dengan toleransi, dengan saling menyayangi dan saling mencintai. Insya Allah kalau di dunia kita bersatu, insya Allah kelak pun di akhirat kita akan bersatu dan digiring menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Oji ini sudah yang beberapa kali Pak Oji menikahkan anak. Baru yang pertama mau punya mantu. Masya Allah, mudah-mudahan Pak Oji diberikan panjang umur, dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, lahiriah jasmaninya, rohaniahnya, ekonominya. Mudah-mudahan ke depan diberikan anak-anak dan cucu-cucu yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal. Udah cukup dulu ayah, luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persoalan nikah sudah tidak asing lagi. Dari semenjak Nabi Allah Adam alaihi salam itu sudah ada nikah. Pada saat Nabi Allah Adam alaihi salam ketika dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan disuruh menikmati fasilitas surga,
namun Adam belum pernah nyaman karena hidup sendirian. Pada saat Nabi Adam tertidur di dalam sorga, Nabi Adam mimpi berjumpa dengan seorang perempuan yang cantik jelita yang sedang duduk di kursi emas. Rambutnya dikepang 70 kepang, bajunya 70 lapis, cantiknya lebih dari bidadari. Nah, itu dalam mimpi Nabi Adam. Ternyata pada saat Nabi Adam tertidur, dicabutlah tulang rusuknya dan dijadikanlah ibu Hawa dan dijadikanlah istri Nabi Adam alaihissalam. Pada saat Nabi Adam bangun dari tidurnya, melihat perempuan yang cantik jelita di hadapan Adam, langsung Adam terpedaya. Kumaha sih lamun urang hudang HS aya bikan di hareup dimahnya gulis nya bahenol. Luar biasa, asana aki-aki dia orang molotok kalau ngijek-ngijek, ngerbang. Mulai nugelis. Ditanya sama Adam, Neng, kamu ini siapa? Kata Siti Hawa, aku ini adalah calon istri kamu. Maka Nabi Adam alaihissalam langsung bangun, mau memeluknya. Maka turunlah malaikat Jibril, dipeganglah tangan Adam, disetop oleh malaikat Jibril. Kata Jibril, "Adam, belum halal. Ini harus dihalalkan dulu, masih haram." Nah, disitulah adanya pernikahan. Maka Nabi Adam alaihissalam dinikahkan oleh malaikat Jibril. Jadi penghulunya itu malaikat Jibril. Namun mas kawinnya disuruh oleh Allah adalah membaca sholawat kepada Nabi akhir zaman, karena terpampang di dalam pintu surga sholawat baginda Nabi. Adam bertanya, "Ya Allah, itu siapa yang namanya Muhammad?" Kata Allah, "Adam, itu adalah anak cucumu yang nanti akan aku keluarkan dari tulang sulbimu, dari punggungmu. Dia adalah Nabi akhir zaman, kekasih sayang. Kalau kamu ingin menikahi Hawa, bacalah salawat sebanyak 100 kali kepada Muhammad sebagai persyaratan dan sebagai mahar." Maka Nabi Adam alaihissalam menikah dengan ibu Hawa, dibimbing oleh malaikat Jibril. Mas kawinnya adalah salawat kepada baginda Nabi akhir zaman sebanyak 100 kali. Padahal Nabi itu belum ada jasadnya, bahkan cuma Nabi Adam yang pertama. Maka Nabi Adam pun bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW terus sampai sekarang. Makanya kata Allah, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah." Wahai sekalian manusia, takutlah kalian kepada Allah yang telah menjadikan kalian dari satu jiwa, dari satu jasad. Wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisa. Allah tebarkan di muka bumi dari keduanya Adam dan Hawa sampai laki-laki banyak, perempuan banyak. Bahkan dalam satu keterangan Nabi Adam belum diwafatkan oleh Allah sehingga Nabi Adam harus melihat cucunya 1000. Maka setelah Nabi Adam punya cucu 1000, maka diwafatkanlah oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kauji diberi incu ku Allah mau incu 100 gitunya. Coba ya, diberi incu ku Allah 100 ke karena kurang mau. Ada di sini bapak-bapak yang incunya udah 12 ada. Ada yang 12. Bapak Haji seberapa? Incu seberapa? Iya. Mantap, seberapa anaknya? Seberapa biang mah? Seberapa biang? 12. Yang siapa opat? Masya Allah. Mantap bah. Cuma Allah ini bener bah. Fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Dikasih kewenangan oleh Allah bagi kita laki-laki menikahi ma qabalakum, perempuan yang baik,
Maka kata Nabi menjadikan tazawwajul wadud al walud, nikahilah perempuan al wadud al walud, yang mencintai kita dan anaknya banyak, artinya keturunannya banyak anaknya. Maka kita disuruh oleh Nabi memperbanyak anak. Kenapa disuruh memperbanyak anak? Nabi Muhammad kelak di hari kiamat, beliau akan tanding dengan nabi-nabi yang lain, siapa yang paling terbanyak umatnya di hari kiamat. Nabi apa yang paling terbanyak umatnya di hari kiamat? Maka Nabi menyarankan kepada umatnya agar memperbanyak anak. Tapi kita sekarang, aduh kerepotan ya bayangkan, cukup dua anak cukup. Gimana kalau dua-duanya itu tidak benar? Coba kalau anak banyak, 4 aja laki-laki, 3 perempuan. Kalau kita mati, walaupun masyarakat mengucilkan, ada yang mandiin 2 orang, yang gali kubur 2 orang. Begitu digotong, depan 2, belakang 2, disolatkan, yang jadi imam 1, yang di makmum 3. Begitu dimasuki ke lubang lahat, di bawah 2, di atas 2, cukup. 4 orang anak laki-laki. Coba kalau 2, ya masih mending kalau 2 jadi kiai, jadi bagus. Kalau enggak, 2-2 celeng, gimana coba Pak? Nah, maka Nabi tidak salah, ya, menyuruh kepada umatnya untuk memperbanyak anak. Cuman kita kurang yakin sama Allah. Kata Allah, wala taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyahum, nahnu narzuquka wa iyyahum, wala taqtulu narzuqukum wa iyyahum. Janganlah kau bunuh anak-anakmu karena takut fakir, kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada anak-anak kalian. Jadi kadang-kadang orang sieun lapar anak orang, sieun teu kaberedahan, sieun teu kadidik, sieun teu kasakolahkeun, sieun teu kabeyaan. Kecil hati orang ke Allah kurang yakin. Allah bana sunguzon be ka Allah, bisi kalaparan, bisi teu kadidik, padahal orang sorangan diurus ku Allah. Kita sendiri diurus sama Allah, dirawat sama Allah. Ya kita anak banyak yang rawat Allah, yang ngasih rezeki Allah. Cuman kita berpikir sebagai makhluk yang berakal harus bagaimana caranya, dan yakin kepada Allah. Jangan lupa, jangan meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nikah secara logat adalah al-jam'u, berkumpul. Benar, di mana-mana kumpul. Secara etimologi, secara logat itu dimaknai dengan nikah. Secara syar'i, nikah itu adalah aqdun yatadhammanu ibahata waqin bila diinkahin au tazwijin. Nikah adalah satu akad yang berisikan memperbolehkan menyetubuhi seorang perempuan dengan menggunakan kalimat angkahtuka wa zawwajtuka, gitu. Jadi dari wali, angkahtuka wa zawwajtuka, dari pengantin laki-laki, qabiltu nikahaha bimahril madkur halal. Sudah, itu yang disebut nikah. Makanya nikah punya rukun. Coba ya, rukun nikah ada 5. Zaujun, calon mempelai laki, zaujatun, calon mempelai istri, waliyun, itu ayah seorang perempuan wali, syahidani, 2 saksi. Ini saksi harus matanya tidak boleh lolong, kupingnya harus awas, bicaranya harus lantang, tahu mengerti bahasa akad nikah, dan tidak boleh fasik, harus ahli ibadah. Itu saksi, tugasnya berat. Ini mah saksi nikah nggak pakai peci-peci acan. Saksi nikah pakai baju tangan pendek. Saksi nikah orangnya kagak sholat.
Saksi nikah suka mabok. Bagaimana sahnya pernikahan? Secara syariat agama nikahnya fasid karena saksinya kurang pas. Jadi kalau pilih saksi nanti Bapak cari kiai, cari orang soleh yang menentukan sah dan tidaknya suatu akad nikah tergantung kedua saksi. Ini mah saksi asal-asalan aja jadi saksi, ngerti juga nggak bahasa Arab, bahasa akad nikah kurang cukup syarat, maka hati-hati jadi saksi. Nggak boleh sembarangan. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa tujuan nikah yang sebenarnya? Wa'lam anna maqsudal azama minan nikah at-ta'abbudu wa taqarrubu wa tibau sunnatur rasul wa tasilul walad. Perlu diketahui maksud tujuan yang paling besar daripada nikah adalah ta'abbud, ibadah kepada Allah. Ya ibadah, ya nikmat. Itu namanya nikah. Ya ibadah, ya nikmat. Gimana kurang nikmatnya Bapak Ibu sekalian? Allah kasih kita keturunan, Allah kasih kita hidup rukun dengan seorang perempuan, tidak tenang kalau belum ada istri, tidak nyaman perempuan kalau belum punya suami. Makanya kata Allah, dijadikanlah sebuah rasa cinta dalam hati. Setelah cinta kepada pasangan ada rasa kasih sayang. Kemudian Allah jadikan keduanya menjadi litaskunu ilaiha. Kita menjadi tenang dengan adanya istri. Nilai rezeki akan ditambah, nilai pahala akan ditambah, derajatnya akan diangkat, dosa-dosanya akan diampuni. Pak, kita bersentuhan tangan dengan istri saja, saling melihat saja, ayyuma rajulin nadhara ila wajhi zaujatihi, manakala laki-laki melihat kepada wajah istrinya, wa nadharat ilaih, dan istrinya pun melihat kepada suaminya, bi'aini syahwatin, bi'aini rahmatin, melihat cinta kepada suami, melihat dengan pengen disayang sama suami. Nadharallahu ilaihi ma nahnu rahmatin, Allah akan melihat kita dengan penglihatan rahmat. Saling memandang aja dengan perempuan kita, dengan istri kita, Pak dulu banget orang harus diberi rahmat ku Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita menyentuh tangan istri, kita pegang tangan istri, kita jalan kemana jangan dilepas tangan istri. Pak, saling memegang tangan dengan istri, maka rasa ngotot dunuhuma an kholali asabi'ihima, dosa-dosa kita berguguran dari sela-sela jari kita. Itu dengan menyentuh tangan istri. Dapat pahala enggak? Apalagi cicium makan jumpa majikan, ketika jalanan, apalagi tambahannya malam Jumat dia Nadia. Seorang istri mencium kepada suaminya, ya, wa qiblatuha ila zaujiha mislu qiblati hadal aswad. Menciumnya istri kepada suami tanpa diminta sama halnya dengan mencium batu hajar aswad. Masya Allah, gampang. Istri kita pun nyium batu hajar aswad, bapak-bapak aja tinggal di rumah, nggak usah kemana-mana. Hajar aswad buat istri bapak. Begitu dicium ternyata nggak dikat gigi. Wa naumuha ma'a zawjiha mislu naumil Ka'bah. Tidurnya istri bersama suaminya enggak ada bedanya tidur di Baitullah. Tadi yang sudah katanya itulah ta'abud, inti dari ibadah nikah. Satu orang sudah pulang di, kemudian kita sholat nih, yang sebelum kita nikah sholatnya 2 rakaat pahalanya. Begitu sudah nikah, rakatani min muta'ahhilin khairun min sab'ina rakatan bil ghairi muta'ahhilin. 2 rakaat dari orang yang sudah berkeluarga itu lebih baik daripada 70 rakaat orang yang belum punya istri. yang luar biasa yang bisa Sholat diminta kita 1 rakaat sama dengan 70 rakaat kalau sudah punya
Begitu pula hidup kita, beban kita bertambah. Tambah anak, tambah beban, tambah istri, tambah beban. Pusing deh baik, jangan duit, aduh capek. Tapi Pak, ada dosa yang tidak terhapus dengan sholat, tidak terhapus dengan puasa, tidak terhapus dengan ibadah haji. Tapi sholat, tapi dosa bisa terhapus dengan memikirkan, bingung mencari nafkah untuk istri. Dosa kita terhapus, Pak. Inna minadz dzunubi dzunuban la yukaffiruha as-salatu wala siyamu wala hajju illa humum bi talabi ma'isyatil iyal. Hanya dengan mencari bekal untuk anak istri, kebingungan, kesusahan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidurnya kita di malam hari. Man bata makuban fi talabi ma'asya auladi bata makfurun lah. Barang siapa yang tidur di malam hari melepas lelah siang hari mencari duit. Ada yang jadi supir angkot, ada yang ojek online, ada yang pedagang, pembisnis, ada yang di pabrik, di kantor, di tengah masyarakat, di pasar. Lelah kita berangkat pagi pulang petang, malamnya nggak sempat ke masjid, nggak sempat pengajian, tidur lelap di rumah, kecapean dari duit buat anak. Man bata matuban bitolabi ma'asyaullah di bata makburan. Siapa orang yang tertidur lelah, capek selepas mencari duit buat anak istri, maka sepanjang tidurnya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya HS baik tolong ngaji itu. Tidur mulu nggak ngaji-ngaji, kenapa? Sepanjang tidurnya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu. Enak gak Pak? Itulah ta'abud. Hasil daripada kita punya istri capek, pahalanya pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takarub, lebih dekat juga kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Yang terakhir adalah thalabul walad. Setelah ittiba kepada Rasul, mengikuti perjalanan Rasulullah, semua nabi pada punya istri kecuali Nabi Isa alaihissalam belum. Diangkat di usia 33 tahun di waktu maghrib, dan nanti akan turun ke dunia di usia 33 tahun. Dan nanti setelah turunnya Nabi Isa, yang pertama Imam Mahdi sebagai khalifah Rasulullah, dan Nabi Isa, tetapi tidak ada Nabi yang 26. Nabi Isa bukan sebagai Nabi yang ke-26. Tidak ada Nabi setelah baginda Rasul, hanya khalifah Imam Mahdi. Nabi Isa hanya menemani dan hidup bergandengan dengan Nabi Imam Mahdi. Dajjal nanti akan mati sendirinya didekati sama Nabi Isa alaihissalam. Dajjal ketika didekati sama Nabi Isa bagaikan timah yang meleleh dibakar di atas api. Jangankan ngelawan, didekati aja udah mati Dajjal sama Nabi Isa alaihissalam. Maka nanti selama 40 tahun dipimpin oleh Imam Mahdi dengan Nabi Isa, semua orang-orang yang di dunia kafir itu semua habis. Dunia hanya satu golongan, Islam. Satu agama, Islam, di bawah kepemimpinan Nabi Isa dengan Imam Mahdi. Selama 40 tahun dunia nanti akan menjadi replika surga. Bahkan nanti di dunia ini emas-emas berlian pada keluar di depan rumah kita. Pepohonan buah-buahan akan tumbuh sendiri. Ya, emas-emas akan keluar. Bahkan nanti orang-orang sulit bersedekah untuk menerima sedekah. Bahkan nanti di akhir zaman, satu laki-laki perempuannya 40. Wa yurur rajulu yajbahu arba'un namratan yalun nabihi min qillat rijal wa kasratin nisa. Jadi perempuannya 40, laki-lakinya 1. Pihak orang Pak. Pokoknya mau lagi udah numpuk kemana lagi benang kubikang Pak. Satu laki-laki, perempuan 40. Pak. Itu pasti akan terjadi, Nabi sudah mengatakan. Bahkan dia tubur rajul bi sadaqatihi summa yajidu ahadan yakhuduha. Kelak di masa Nabi Isa
kita akan berputar-putar membawa emas, membawa perak, membawa berlian, membawa perhiasan, cari orang untuk menerima sedekah kita. Cuma la yajidu ahadan yakhuduha, si orang yang bersedekah tidak mendapatkan satu orang pun yang mengambil sedekahnya. Saking apanya? Saking makmurnya dunia menjadi replika surga. Nanti musang akan berteman dengan ayam, macan serigala berteman dengan kambing, dengan kerbau, ular akan berteman dengan manusia. Kenapa? Karena sudah tidak ada huru hara di muka bumi ini selama 40 tahun ke depan. Dan kita melewati kuburan, penduduk kuburan semua pada menangis, ingin kembali ke dunia dipimpin oleh Imam Mahdi dengan Nabi Isa alaihi. Selama 40 tahun kita menjadi replikanya surga di dunia ini. Kapan? Tunggu, Dajalnya belum turun. Dajjal dulu Pak, anak buah Dajjal dulu. Makanya sekarang dunia acak-acakan karena Dajjal. Apa itu Dajjal? Dada jembujal. Dajjal semua yang di jalan. Kalau lihat buah dada sama bujal itu anak buah Dajjal. Ya, anak sudah banyak lawan orang tua, ingat anak Dajjal. Laki perempuan sudah memimpin di rumah tangga sebagai kepala rumah tangga, udah mulai itu bibit-bibitnya anak buah Dajjal. Anak melawan sama orang tua dan taksur auladu zina, banyaknya anak-anak zina di mana-mana, itu sudah mulai anak buah Dajjal. Nanti setelah Dajjal akan turun, naudzubillah, kita pasti akan melewatinya. Dan kita pasti, anak cucu kita ke depan pasti menjumpainya. Kalau kita sih tahu, jumpa tahu nggak ya sama Dajjal? Itu fitnah dunia yang paling besar. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inti dari nikah adalah tahsilul walad, ingin punya anak. Ada yang nikah sudah 10 tahun belum punya, 20 tahun belum punya. Sedih rasanya, belum dikasih sama Allah. Bukan belum dipercaya, belum dikasih. Maka pantas Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, waladuka warduka, anakmu adalah bunga dalam kehidupanmu. Enak gak punya anak, Pak? Oh, enak. Waladuka sahibuka, anakmu adalah sahabatmu. Waladuka khadimuka, anakmu adalah pembantumu. Waladuka sahibuka am aduka, anakmu adalah sahabatmu atau musuhmu. Kalau kita kurang mendidik anak, maka anak akan menjadi musuh. Ingat, kalau kita tidak mendidik dengan agama, dengan akhlak, dengan ilmu, maka jangan harap kelak tua akan mendapatkan syafaat anak, di hari kiamat akan mendapat syafaat anak. Bahkan di dunia pun fitnah akan terjadi kepada bapaknya kalau kita tidak membekali anak dengan ilmu, dengan agama. Itu pasti. Karena kata Anas bin Malik, man taraka waladahu jahilan kana kullu dzanbin amilahu alaih. Siapa bapak yang meninggalkan anaknya bodoh, tidak kenal sama agama, maka setiap dosa yang diperbuat anak tidak kurang tidak lebih akan dibebankan dosanya kepada bapaknya. Naudzubillah. Maka dalam satu keterangan kata Anas, idza kana al-waladu shalihan qad 'allamahu al-abul qur'ana wal ilma kana ajruhu liwalidi min ghairi ayyan qusa min ajri waladi syai'un. Kalau si anak soleh berkat bapaknya dari kecil dididik agama, masih TK udah bisa iqra, udah bisa sholat, udah bisa baca Quran, udah bisa wudhu, walaupun masih TK, terus sampai dimasukin ke pondok pesantren, soleh anaknya, jadi orang soleh anaknya, jadi ahli ibadah, karena ajruhu liwalidi, maka pahalanya untuk kedua orang tuanya. Min ghairi ayyan qusa min ajri waladi syai'un, tidak kurang tidak lebih, anaknya dapat 2 pikul, bapaknya dapat 2 pikul pahala. Anaknya 10 pikul, bapaknya dapat 10 pikul. Kenapa? Amalul walad, amalul walid, amal anak yang amal bapak. Gak mungkin anak jadi anak soleh kalau bapaknya tidak mendidik kesalehan anak. Amalul walad, amalul
walid amal anak yaitu amal orang. Kalau anaknya ini bangsat hidup di dunia, tukang mabuk di dunia, penjilat, zalim di dunia, jangan harap apa ingin selamat. Amalul walad, amalul walid, amal anak, amal bapak. Cek orang Sunda, uyah tes nama ke mana? Pastikan anak, tinggal kita mendidik anak benar atau tidak. Itu kata Imam Ghazali, waladuka sahibuka amaduka, anakmu ada sahabatmu atau musuhmu kalau kita tidak bisa mendidik anak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian yang bisa saya sampaikan. Karena setiap malam Jumat saya ada kegiatan pengajian di Kabombom di musola. Itu kurang lebih udah 26 tahun, dari tahun 2000 sudah pengajian bapak-bapak di malam Jumat di musola Ariyat. Sampai sekarang masih jalan 26 bulan. Wajannibna al-fawahisha ma zara minha wa ma batan. Barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Waj'alna syakirina li ni'matika muslimina bi aqwalina wa tub 'alaina bi rahmatika arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa mursalin. Walhamdulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu